Nah, masalah kita sekarang fisiknya ini nggak ada yang tahu siapa yang megang gitu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim, tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar nggak fisik ijazah yang dimaksud atau hanya sekedar fotokopian? Ternyata yaitu adik ipar Jokowi yang katanya menyerahkan ijazah SMA dan kuliah ke Bareskrim ternyata kena prank lagi ya. Universitas Gadjah Mada mengklaim memiliki bukti autentik terkait dokumen maupun ijazah mantan Presiden Joko Widodo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan. Bukti-bukti tersebut sudah disiapkan untuk menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Sleman terkait polemik ijazah Jokowi. Iya. Juga berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Gosip Politik yang ngupas peristiwa politik saat ini. Saat ini yang lagi rame adalah bukti ijazah Jokowi yang cuma fotokopi. Kali ini dibesar-besarkan dan didengung-dengungkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah benar-benar Jokowi tidak menyampaikan ijazahnya asli dan hanya menyerahkan fotokopi saja? Mari sebelum kita lanjut, kita saksikan saja video berikut ini. Ya supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan dari seseorang. Sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD. Kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata. Jadi ada 3 aduan, yaitu aduan yang di Bareskrim, aduan yang di Solo, yang Perdata, kemudian laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Kasus yang sudah berjalan adalah yang di Bareskrim, di mana Bareskrim adalah aduan dari seseorang yang kemungkinan yang rame ya dari TPUA yang kemarin digembar-gemborkan oleh Rizal Fadilah, di mana Jokowi sudah diundang untuk mengantarkan ijazah aslinya dari ijazah SMP, SMA sampai ijazah UGM-nya. Dan tentunya dari Bareskrim sendiri juga sudah mengatakan bahwa data-datanya sudah 90%, tinggal 10% yang menentukan apakah ijazah ini identik atau tidak. Tentunya yang lagi ramai adalah para pendukung Roy Suryo sendiri, yaitu Roy Rangkuti dan juga para pendukung Roy Suryo JS. Di situ memang disebutkan bahwa Jokowi dilaporkan dengan fotokopi ijazahnya, yang kemudian di-framing bahwa Jokowi bohong, tidak menyampaikan ijazahnya, yang juga didengungkan oleh Roy Rangkuti. Memalukan ya. Seorang pengamat ya tidak bisa membedakan mana Bareskrim, mana Polda Metro Jaya. Jadi memberikan kesimpulan, memberikan asumsi, memberikan opini, di mana seolah-olah itu Jokowi itu bertindak yang aneh-aneh, mungkin bertindak bohong atau bagaimana. Padahal ya kita tahu sendiri gitu. Apakah mereka yang jeli, apakah mereka yang dungu, kalau kita mengambil istilah dari Profesor Rocky Gerung. Jadi kita tekankan asumsi liar tentang fotokopi ijazah itu pada video ini sudah bisa dipatahkan. Polda sendiri sudah mengatakan dia hanya menerima barang bukti berupa beberapa video, kemudian fotokopi ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah fotokopi itu bisa dijadikan sebagai barang bukti? Para sahabat, langsung saja kita simak video berikut ini.
bahwa yang diserahkan memang benar-benar fotokopian ya, ijazah fotokopi, kemudian cover skripsi fotokopi, dan lembar pengesahannya juga fotokopi. Dan ada juga yang berupa flash disk, yaitu berisi link-link di media sosial ya. Mungkin ya, ini mungkin secara logika saja ya, mungkin karena ijazahnya hanya satu ya, yang diklaim asli oleh Pak Jokowi, jadi mungkin diserahkan dulu ke Bareskrim ya, dan karena barangnya hanya satu ya, mungkin nantinya juga akan diserahkan ke Polda Metro Jaya, mungkin seperti itu ya, karena memang barangnya hanya satu. Jadi yang sementara diserahkan ke Polda Metro Jaya mungkin yang fotokopian. Tapi di sini yang paling penting adalah apakah boleh bahwa dokumen fotokopian itu dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan untuk penyelidikan. Kita lihat sekarang saya sudah tanya di AI tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan hal tersebut. Oke, saya bacakan ya. Dalam sistem hukum Indonesia, fotokopi dokumen seperti ijazah atau skripsi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, termasuk dalam kasus dugaan pemalsuan. Namun, agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fotokopi sebagai alat bukti. Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Fotokopi ijazah atau skripsi termasuk dalam kategori surat jika dapat dibuktikan keasliannya. Kemudian, syarat sahnya fotokopi sebagai alat bukti. Nomor 1, pencocokan dengan dokumen asli. Fotokopi harus dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya. Jika dokumen asli tersedia, pencocokan ini dapat dilakukan di hadapan pejabat berwenang, seperti panitera pengadilan yang kemudian dapat melegalisasi fotokopi tersebut. Legalisasi ini menyatakan bahwa fotokopi sesuai dengan aslinya, memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Yang kedua, pengakuan oleh pihak terkait. Jika dokumen asli tidak tersedia, fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti jika pihak lawan atau terdakwa mengakui keabsahan fotokopi tersebut. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menerima fotokopi sebagai bukti yang sah. Nomor 3, dikuatkan dengan alat bukti lain. Dalam kasus di mana dokumen asli tidak dapat ditunjukkan dan tidak ada pengakuan dari pihak lawan, fotokopi masih dapat diterima jika dikuatkan dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau bukti tambahan lainnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung seperti putusan nomor 112K/PDT/1996 dan nomor 410K/PDT/2004 mendukung penerimaan fotokopi dalam kondisi tersebut. Kemudian, praktik dalam proses hukum. Dalam proses hukum, terutama pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, fotokopi dokumen sering digunakan sebagai bukti awal. Namun, untuk proses persidangan, pengadilan akan menilai kekuatan pembuktian fotokopi berdasarkan syarat-syarat di atas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyertakan dokumen asli atau memastikan fotokopi telah dilegalisasi atau didukung oleh bukti lain yang sah. Penggunaan fotokopi dalam uji forensik. Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia atau Puslapfor memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai jenis barang bukti, termasuk dokumen. Pemeriksaan ini dapat mencakup analisis terhadap dokumen asli maupun salinannya, seperti fotokopi, tergantung pada ketersediaan dan kondisi dokumen tersebut. Meskipun fotokopi bukan merupakan dokumen asli, dalam praktiknya, fotokopi dapat digunakan sebagai bahan awal dalam proses penyelidikan. Namun untuk keperluan pembuktian di pengadilan, dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi biasanya diperlukan untuk memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut. Nah, berarti kembali lagi ya, ini karena ada dokumen aslinya atau ada fisik aslinya ya, berarti sebaiknya nanti memang dihadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Jangan yang fotokopi untuk memang menguatkan proses di persidangan dan juga untuk keadilan hukum di Indonesia ya. Sehingga semua pihak
bisa puas dengan keputusan yang ada di sidang. Kesimpulan, fotokopi ijazah atau skripsi dapat digunakan sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Indonesia, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pencocokan dengan dokumen asli, pengakuan oleh pihak terkait, atau didukung oleh alat bukti lain. Memastikan fotokopi memiliki kekuatan pembuktian yang sah sangat penting untuk mendukung proses hukum yang adil dan efektif. Ya, berarti fotokopi itu boleh digunakan sebagai alat bukti, tapi sebaiknya ketika di persidangan dihadirkan dokumen aslinya. Seperti itu ya, menurut apa yang sudah dirangkum oleh AI. Oke para sahabat, tentunya kita bisa mengambil beberapa poin yang kita bisa ambil dari beberapa video yang kita tayangkan pada kesempatan ini. Semoga para pemirsa menjadi lebih cerdas dalam mengambil sikap. Kita tunggu saja apakah yang terjadi. Jangan lupa beri opini Anda dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.